Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati PKM Masjid Jami Nurul Hasanah Pelumpuri Cikarang Asri Informasi Mukarram Bapak Yusuf Setiawan beserta pengurus-pengurus yang lainnya, aparat pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, juga segenap DKM Musola yang ada di Pelumpuri Cikarang Asri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para shaimin dan shaimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara, terutama di bulan Ramadan yang insya Allah hari ini kita akan menjalani ibadah saum atau ibadah puasa di hari yang kelima. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, amin, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan senantiasa Allah menerima amalia-amalia Ramadan, baik ibadah puasanya, sholat tarawih, tadarusul Quran, it'amul ji'an, ta'lil Quran, dan juga menjaga lidah, yang semuanya Allah berikan keringanan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat, para shaimin dan shaimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini yang mungkin kesekian kalinya ada kajian subuh di Masjid Jami Nurul Hasanah. Berapa kali Pak Rizal? Pertama. Mudah-mudahan ini angin segar bagi Masjid Jami Nurul Hasanah. Kaitannya dengan pepatah atau peribahasa, habis gelap terbitlah terang. Amin. Karena kemarin kan khawatir kalau mau ngadain kuliah subuh bulan aku tarawih gini kalau di orden ini mesti nggak usah. Alhamdulillah bebas, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan inilah kajian subuh yang diadakan di Masjid Jami Nurul Hasanah, bukan yang pertama, bukan. Niatnya mah udah lama, cuma baru Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini hari yang baik dan terbaik. Amin. Hari yang menguntungkan dan hari yang menyelamatkan. Amin ya rabbal alamin. Doanya gimana Pak? Kan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al awwala naharina salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Apa? Insyaallah. Ini doa rutin Pak, seyogianya tiap pagi dibaca. Kalau sendirian, Allahumma ij'al awwala nahari
Ya Allah, jadikanlah pemula hariku hari yang baik dan terbaik, pertengahannya yang menguntungkan, akhirnya menyelamatkan. Itulah hari yang kita jalani. Diulang bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al awwala naharina sholahan wa awsatuhu falahan wa akhirahu najaan. Ingat, yang penting mah ingat, beda apa bentar gampang belakangan. Begitu berdoa gimana doanya? Ingat. Alhamdulillah. Marilah kita kaji sekitar Ramadan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa panjang untuk membuka hari-hari yang kita jalani dengan ibadah taklim khususnya. Tidaklah jauh dari apa-apa yang sudah disampaikan lewat kajian-kajian Ramadan menjelang tarawih. Karena betapa pentingnya ilmu Ramadan, sebab khawatir ada istilah, sudahkah bersiap-siap menjelang perjalanan kita, terutama perjalanan Ramadan? Udah siap? Udah siap? Jawabnya masih ngantuk. Alhamdulillah, emang biasanya nih habis subuh ngindo, biasanya langsung nambah lagi deh. Sekarang suruh mulai, Masya Allah. Oleh karena itu ada kalanya orang berjalan sudah dengan segala persiapannya. Ada kalanya begitu mau jalan baru nyari persiapannya. Ada juga udah jalan kagak mau nyari persiapannya. Yang mana kira-kira kita, Pak? Kayaknya yang terakhir. Jadi Ramadan jalan yang penting ntar kemudahan. Inilah yang keteter, Pak. Yang siogianya Ramadan itu ibadah yang sangat-sangat universal, kompleks. Kenapa? Melibatkan semua umat. Walaupun ini ibadahnya ibadah rutin sebagaimana biasa, seperti sholat dan juga rukun-rukun Islam yang lainnya. Bahkan disebut juga ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidaklah salah kalau kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, bahkan mempersiapkan amal untuk menyempurnakan amaliyah Ramadan. Sudah siap? Karena sudah mulai siap Ustaz, alhamdulillah. Yuk kita jalan. Tadi makan tadi nyampe, insyaallah. Kenapa khawatir kalau Ramadan ilmunya sambil nyari keteter? Ya, keteter. Kalau udah keteter, insya Allah kelabakan. Ibarat kita mau ngecor, Pak. Nah, ini kalau imbang, contohnya gitu. Mau ngecor, persiapannya kurang, tapi semuanya begitu tengah main, semennya habis. Kira-kira gimana, Pak? Jangan ngomong di toko ada, iya kalau tokonya buka, kalau kagak. Ustaz, toko ini pasti buka. Iya kalau ada mobilnya, ilok dipanggilin satu-satu, ribet amat. Begitu juga Ramadan, ilmu yang harus sudah disiapkan sebelum kita Ramadan. Tapi insya Allah tidaklah terlambat, tidaklah tertinggal. Yuk kita bersama-sama. Pertama, kenali itu Ramadan. Apa itu Ramadan, Pak? Kan? Pura-pura gak tahu, apa memang gak tahu ya? Apa itu Ramadan, Pak? Kalau dalam istilah Ramadan itu bulan puasa, identik dengan kewajiban puasa. Tapi sebelumnya Ramadan itu dari kata-kata Ramadan, artinya debu yang panas atau cuaca yang panas. Jangankan ditambah dengan panasnya matahari, panasnya puasa sudah menyengat badan. Ditambah musimnya musim kemarau, astagfirullahaladzim. Maka untuk menjalani Ramadan sudah siap dengan kajian yang panas. Inilah mudah-mudahan panasnya Ramadan bisa membakar dosa. Amin ya rabbal alamin.
Ditambah dengan panasnya puasa. Ya Allah, ya Rabb, kalau ngomong subuh masih seger karena baru saja sahur. Ntar aja jam 11 dan 12, Masya Allah, tidur terlentang salah, miring salah, tengkurap. Gimana kalau kayak tengkurap? Kayak tiplek, tipis. Miring, Masya Allah, jadi berapa gede sebelah perutnya, jelek. Tapi yakin mudah-mudahan dengan bibir yang putih, dengan muka yang pucat, dengan kerongkongan yang kering, hijab diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa kita langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kok segala ngaji subuh, enaknya mah tidur lagi, gimana mau kerja? Ini sampai jam berapa pada ini? Masuk. Kalau DKM punya yang lain orang jam 6 udah di PT. Insya Allah 5:30 sudah selesai. Jangan lihat jam, jangan. Kalau menurut gue langsung semangat. Pada dia sampai di berapa? Emang ini pegawai apa ini ya? Orang karyawan semua. Kalau kayak guru lagi pada online. Insya Allah ya Pak. Makanya jelas. Dah, yang penting mah insya Allah ini pembukaan. Yang penting udah dibuka. Sebelumnya terserah jam 10 pagi. Yang penting mah taklim insya Allah. Kembali bahwa Ramadan adalah debu yang panas, ditambah kewajiban yang sudah populer ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, Ramadan itu identik dengan puasa. Bab kalau Ramadan gak puasa namanya bukan Ramadan. Kemudian kalau puasa bukan bulan Ramadan juga gak wajib. Maka dua kalimat yang berkelindan antara Ramadan dengan puasa. Cuaca sudah panas, ditambah lagi dengan cekikan-cekikan hausnya di tengah hari. Kok cekikan Ustaz? Masya Allah kata orang yang lagi cengeng mah, untung kagak mati gua puasa. Gimana? Masya Allah, ini haus, lapar. Itu sudah merupakan kewajiban. Kalau yang namanya puasa nggak lapar, nggak haus, jangan-jangan bohong. Tapi jangan diomong. Masya Allah lapar, jangan, nggak boleh. Kenapa? Ngurangin ikhlas. Ngurangin ikhlas. Apa yang ngomong temen? Masya Allah, puasa udah lapar bener. Ya Allah, cengeng. Nggak usah, walaupun itu terima dan jalani, insya Allah akan menambah kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Terlebih daripada itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mungkin jebakan demi jebakan. Ya Allah, ya Rabb, kira-kira kita dalam bahasa Ramadan bangga atau sedih? Seneng atau sedih? Senengnya di mana? Senengnya di bukber. Mau puasa mau seger, begitu lihat bukber langsung seger karena buka puasa bersama atau di waktu buka, itu senengnya orang puasa. Tapi yang siogianya kata-kata senang jangan hanya sekedar jadi ungkapan. Ini memang adalah perjalanan ibadah puasa yang harus dilaksanakan dengan senang. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orangnya yang bergembira dengan masuknya atau dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Alhamdulillah. Cuma yang jadi permasalahan, senangnya di lebah mana? Apa kita ngecat rumah itu biasa? Apa kita masang aksesoris rumah menjelang lebaran nanti biar kelihatan leg? Apa leg? Ustaz pokoknya perhiasannya tahun demi tahun ganti terus. Ya nggak apa-apa, bagus.
Sebab jangankan model rumah kita, surga didandanin oleh Allah setiap tahun dari awal hingga akhir hanya untuk menyambut Ramadan. Innal jannata la tukharu wa tuzayyan. Sesungguhnya surga itu diberikan wewangian oleh Allah, dihias oleh Allah li Ramadana, hanya karena Ramadan. Nanti kita ikut Allah. Allah mendandani surga, Allah mewangi-wangikan surga hanya karena Ramadan. Itu mah surga yang didandani. Kalau rumah kita jauh dari mana-mana. Tapi yang jelas dandanin diri kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat yang panjang bahwa ada semilir angin yang menghembus sepoi-sepoi. Begitu kedengeran dengan goyangnya daun-daun pohonan di surga, pintu-pintu kamar di surga tergerak oleh tiupan angin. Ada suara yang tak pernah didengar. Ada suara yang indah tidak pernah disangka-sangka. Ternyata itu adalah suara bidadari. Apa kata suara yang disebut-sebut? Nahnu lis-shaimin, nahnu lil abidin, nahnu lil mukhlisin, nahnu lil mu'minin. Omongannya Masya Allah, kalau Bapak mendengar langsung deprok, Pak. Lemes. Kenapa? Ungkapan-ungkapan bidadari, suaranya nan halus laksana sutra. Masya Allah. Lah kalau suara kita kadang-kadang berisik, ya kan? Udah berisik serak-serak, sember. Kalau suara bidadari begitu kedenger kuping, Masya Allah. Bahkan dia ngomong, Allahumma ij'alna liso imi Ramadan azwajana, amin. Ya Allah, jadikanlah suami-suami kami orang-orang yang puasa Ramadan, amin. Yang belakang ibu teriak, gua dikemanain? Iya kan? Kita bapak-bapak nikah dengan bidadari, lah istri bapak mau dikemanain? Bu, siap bersaing dengan bidadari? Siap. Ini siapnya siap nekat, apa siap memang sudah direncanakan? Ya Allah, bidadari gak pernah dandan, cakep dewe. Ya kan? Bentuknya tinggi banget enggak, pendek banget enggak, gemuk banget enggak, kurus banget enggak. Layak kurus kalau lawan bidadari. Loh, kagak ada dari sono. Yang gemuk, bakalan menang. Mana gua gemuk lagi. Masya Allah, bagaimana kita menang dengan bidadari? Ada doanya Pak dalam doa kabilin? Ada doanya nggak? Lo tahu yang penting amin dia lah udah. Padahal ada doanya. Wa min hurin ini mutazawwijin. Maka kalau lagi dengar baca itu aminnya yang kenceng apa Pak? Ya Allah, dan dari sebagian bidadari, nikahkan kami ya Allah. Oh, laki-laki dapat jatah berapa? 70 bidadari. Lain ibu mana ini? Bab nanti di surga setiap laki-laki punya pasangan 100 orang. Jangan mikir-mikir 100 orang. Satu kita dapat apa? Kan gitu ya. Insya Allah 70 dari bidadari surga, 30 bidadari dunia. Siapa termasuk bidadari? Adalah istri sholihah. Makanya ibu, kunci untuk menjadi bidadari adalah istri yang sholihah. Apa istri yang sholihah? Namanya sholihah. Nah iya, kalau namanya soleh kan gak tanggung lagi. Solehah, memang insya Allah. Nah, kalau sekampung solehah semua susah nyarinya. Tapi yang jelas insya Allah, apa itu istri solehah? Taat
kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, dan siap untuk menerima apa adanya. Itulah istri solihah. Mudah-mudahan istri-istri bapak semuanya adalah solihah. Amin. Insya Allah Ramadan kagak ngeret. Ramadan kagak ngeret, tapi ngirit. Apa bedanya ngirit sama ngeret? Ya, tapi maunya kita ya, Ramadan biasanya bulan-bulan biasa 200, Ramadan mah 500 lah ngeret. Yusuf kan puasa kudu beli ini, kudu beli anu, kudu beli itu. Enggak, tapi yang jelas tidak boleh berlebihan. Insya Allah itulah termasuk upaya untuk lebih menggembirakan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada masalah kenali Ramadan. Di dunia sungguh menakutkan. Di dunia Pak, Ramadan ada kata orang, maaf, dia orang Islam, Ustaz, puasa Ramadan seminggu lagi, buat apa kagak? Lalu ngomongnya mau Ustaz, tapi ngomongnya orang awam, udah lah kali kita gotong begitu. Nah kalau mau Ustaz, lo kok kuat ya bagian ini. Tapi yang jelas Ramadan menakutkan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Justru Ramadan, maaf, anak-anak bangga begitu Ramadan datang. Malam-malam masih mainan. Beda sama bulan-bulan lain. Kenapa Ramadan mainan? Ustaz, girang saya. Kenapa malam-malam Ramadan gak ada setan? Ya kan, setannya pada di makanya saya berani. Tapi kalau siang setannya liar lagi Ustaz. Iya, kenapa? Udah pada kelihatan kakinya. Ya kan? Berarti malam-malam kan diiketin. Iya, saya berani. Makanya ketakutan juga berani. Sampai jam 12 depan rumah masih larian. Nah kita yang udah mau ngeliatin bocah jadi seger juga. Ya begitu siang sepi banget. Setannya muncul lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi mudah-mudahan di Murid Cikarang itu mah gak ada. Begitu keluar ke PT, begitu kiranya. Kadang-kadang kita suka rada-rada cemburu, rada-rada sewot banget. Kenapa gak puasa? Lapar Ustaznya, cengeng banget. Ya kita mau buka kalau udah ke pasar Cikarang Pak, Masya Allah, udah nggak kayak bukan puasa lagi kayak udah. Kita jadi bingung mau kita sewa takut batal puasa, kagak sewa iman kita lemah bener. Masya Allah, tapi insya Allah dah itulah urusan mereka. Yang penting tetap kita upayakan untuk selalu berpuasa. Ramadan sangat-sangat mengkhawatirkan memang. Tapi insya Allah Ramadan siap menyambut semua orang yang berpuasa di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada senangnya Ramadan. Ya Allah, ya Allah. Kudunya mah seperti nonton si Andin. Coba udah berapa episode Pak? Masih semangat, masih hebat, nonton sampai kagak perih. Ramadan masih kena ditungguin, bahkan jam tayangnya mundur. Kau tahu Ustaz, kemarin setengah 8, sekarang jam 8. Masih nawin orang pada tarawih, biar orang tarawih kebagian. Astagfirullahaladzim. Itu jadi contoh harusnya. Kita nonton si Andin gak pernah bosen. Kenapa? Ramadan mah 10 hari, kesononya udah mulai lele. Kudunya mah seperti nonton si Andin Pak. Kudunya mah semangat. Bahkan yang lebih lucu, si Andin nangis, kita ikut nangis. Coba kalau si Andin nangis dapat bayaran, lah kalau kita lah kagak dapat apa-apa, berarti kan rugi Pak. Ngapain ikut nangis? Emang dasar mata yuyu. Bukan mata buaya, bukan mata yuyu. Kalau mata buaya mah bahaya. Kalau mata yuyu mah begitu ngeliat orang nangis ikut nangis, cengeng. Tapi yang jelas mudah-mudahan itu yang menjadi gambaran tetap semangat Ramadan hingga akhirnya nanti. Senangnya enggak terbatas, senangnya enggak karena sesuatu perkara, lillahi ta'ala, insya Allah. Komponen Ramadan 5 harus diusahakan. Yang pertama as-shaum,
Yang kedua qiyamul lail, yang ketiga talil Quran, yang keempat mut'inil ji'an, yang kelima hafizil lisan. Ini komponen Ramadan. Kalau masih ada komponen Ramadan, insya Allah nyari. Tapi kalau sudah nggak ada komponen yang kelima, na'udzubillah min dzalik. Walaupun identik dengan puasa, tapi tidaklah sebaik sesempurna apa yang diharapkan kalau empatnya tidak ada, yakni sholat tarawih. Kalau tarawih masih penuh, ya? Alhamdulillah. Ya 1-2 mampu aja dulu. Kudunya mah salah dengan puasanya, sebab kalau udah nggak tarawih, selempang kita. Ya kan? Kalau udah nggak tarawih, selempang, jangan-jangan. Jangan-jangan kan gitu. Puasanya itu udah mulai puasa mau kagak, ya Allah, ya Allah. Sebab hampir dipastikan kalau nggak tarawih nggak niat, Pak. Ya kan, kalau nggak tarawih nggak niat. Karena identik kalau habis tarawih ada nawaitu shauma ghadin. Begitu. Coba kalau nggak tarawih bikin niat nggak kira-kira? Nggak bakal. Apalagi sanksinya berat, Pak. Ya kan, malam yabit fil lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat puasa wajib di malam hari, maka puasanya tidak sah. Maka yang mau tarhim, tadi ada tarhim Pak Daswadi. Ada ya? Tahu bila siapa? Jadwal PDKM kan gitu ya. Ada tarhim. Sebelum tarhim peringatan, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jamaah Masjid Jamil Hasanah, waktu imsak akan segera tiba. Mari kita tajdidun niat, memperbaharunya. Dimulai dengan speaker yang ada di masjid. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ikhtiyar namanya, hati-hati. Sebab kalau enggak niat, maka puasanya tidak sah. Tapi enggak boleh ngemil hari itu. Ini malam enggak niat nih, pagi-paginya enggak puasa, tapi enggak boleh udah kabur enggak puasa, mendingan gua makan. Enggak boleh. Tetap nahan sampai maghrib, nanti selesai Ramadan harus qadha puasa. Itu sanksinya orang yang lupanya. Makanya berat. Makanya di awal Ramadan menurut Imam Hanafi boleh niat puasa setiap hari dalam 1 bulan. Jadi baca kemarin Pak Komar, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat atau bukan penambal. Kalau lupa sudah diniatin setiap hari di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Tuh udah pas waktunya, jam 5:30 lewat 10 menit. Jangan kesiangan. Kita mah takut, bukan takut apa-apa, masih banyak aktivitas dan rutinitas kita. Terlebih-lebih mohon doa dan mohon kesiapan bersama. Untuk saya nanti sore ada bukber, besok pagi giliran kuliah subuh ada lagi baik. Hampir 4 hari atau 5 hari kita di luar bukber, Pak. 2 hari cuma di rumah. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Bahkan kemarin ada yang minta Kamis lagi malam Jumat. Masya Allah, berarti bang sehari doang di rumah bersama keluarga. Tapi mudah-mudahan semuanya ada hikmat dan manfaatnya. Demi Ramadan tahun ini kembali kepada peribahasa, habis gelap terbitlah terang. Moga-moga aman, nyaman, dan semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya kajian subuh sampai di sinilah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hanya doa, moga-moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan amalia-amalia Ramadan, khususnya di hari yang kelima. Semoga Allah menerimanya, menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita doa dengan bahasa yang sesederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa
tammim taksirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.